Bandarmologi STRK yang pertama, IPO 10 Oktober 2023. Data sampai dengan 23 Januari 2026. Ya, lagu lama ya. Kita ke company profile, di mana PT Lovina Beach Brewery, ya, TBK, dengan kode sahamnya STRK. Ini bergerak di bidang alcohol beverage distribution and processing through subsidiaries. Jadi bagi yang penganut paham syariah, ya skip aja ya. Saya juga nggak punya barang, tapi ada yang diskusi sebetulnya ya, diskusi minta atau sharing tentang saham STRK dengan paham dia yaitu HKHKI ya. Nah, saya ingin tahu HKHKI itu dibandingkan dengan bandarmologi itu seperti apa ya. Saya nggak paham HKHKI ya, hanya diskusi aja. Jadi ya apa ya? Oh ya, di sini ya. Saham ini KK atau Philip Securitas ya, Limited ya. Itu mempunyai saham lebih dari 5%, tepatnya 16% ya. Ini ditengarai di pasar nego sih. Jadi ada perubahan kepemilikan ya, atau ada pemegang saham yang lebih dari 5% di saham ini. Selain Philip ini, ada PT Barito Mas Sukses sebesar 61,87%, sedangkan saham publiknya 22,05%. Ya, kita langsung aja. IPO di tanggal 10 Oktober 2023 dengan underwriter SH Arta Sekuritas Indonesia dengan IPO price di harga 100. Pada saat berdiri, ya, saham publiknya 1,18 miliar, setara dengan 11% dari total share. Kemudian founder share-nya 9 miliar, 5 lebih, ya, setara dengan 89%. Nah, seiring berjalan waktu, ya, ini ada perubahan kepemilikan saham, yaitu 11%, di mana saham publiknya bertambah menjadi 22,1% dari 11%. Terus founder share berkurang 11%, yang tadinya 89% menjadi 77,9%. Jadi ada penambahan saham publik. Underwriter-nya selain Arta Sekuritas Indonesia, yaitu CP, yaitu KB Valburi Sekuritas, FZ Waterfront Sekuritas Indonesia, kemudian PG Panca Global Sekuritas Indonesia. Ya, masing-masing 52% SH, 27% CP, 10,2% FZ, dan PG 10,2%. Ya, jadi PT Arta Sekuritas Indonesia paling banyak, yaitu 52,5%. Nah, kita lihat PT atau STRK ini ya, itu last price-nya di 210%, ya, jadi telah naik sebanyak 110% dari saat IPO.
dengan dengan high price di 270, low price jadi dalam rank 200 hari saham ini pernah di 50 ya. Kemudian AVG price itu di 137. Asing cukup lumayan untuk ukuran STRK, yaitu 17,24% dimiliki oleh asing. Ya, market cap pada saat IPO 1 triliun ya, lebih. Ya. Dan market cap sekarang karena dia naik 100%, market cap menjadi 2,2 triliun lebih. Ya. Nah, kita ingin ke jual beli, di mana kita ke jual ya. Yang jual HD. Ya. Kemudian PG selaku underwriter, KK, ZP ini retail. Ya. HD 35%, PG 28%, KK 18%, ZP 18%. Yang beli, nah ini KKF ini kok 108% ya. Nah, ini saya juga belum paham ini kenapa ini min. Mungkin pemirsa atau netizen ada yang tahu, posisi di buy tapi ini kok min ya. Ini saya belum tanya bagian sekuritas yang bersangkutan ya. Jadi kita sajikan aja apa adanya data. Jadi 108%. Ini lebih ya, tapi mungkin ini penyebab pengurangnya ya. Kemudian XC, ini ajaib sekuritas ya XC ya. Kemudian CP 11%, XL 8% dengan harga ini. Nah, ini ada perlu digarisbawahi bahwa KKF beli dengan Rp26 rata-rata ya ini. Jadi ini kesimpulannya, padahal harga belum pernah menyentuh di bawah 50. Misalnya masuk FCA misalnya. Jadi ini kesimpulannya ini di pasar nego. Ya. Orang lain beli dengan harga di pasar reguler misalnya ini 131, 134, 137. Nah ini kok Rp26. Tapi ini wajar karena dia belinya gelontoran. 1,7 miliar lebih lembar saham dikalakan 26, ya anggaplah 40 miliaran ya beli ya. 40 miliar dengan harga super diskon yaitu Rp26. Nah ini asing. Nah ini KKF nih asing 115 karena memang dia semacam buy langsung dia sebagai pemegang saham lebih dari 5%. Jadi suaranya diperhitungkan. Nah ini ya terus saja. Jadi saham ini yang telah di buy dan sell di market, all market ya, itu 14,8%, sedangkan yang masih di hold dari sejak IPO yaitu 7,3%. Oh iya, perusahaan ini telah ada di bursa semenjak
2,3 tahun yang lalu. Ya, founder share-nya jadi 77,9%. Ini KKF 16%, termasuk pemegang saham mayoritas, yaitu lebih dari 5%, XC 2%, CP 1,6%, XL 1,2%, DP 1%. Tapi ini DPFL ya, jadi DP dan lain-lain ya. Ya, dengan harga ini. Ya, XC Ajaib Sekuritas. Nah ya, itu di pasar Altrade. Jadi secara jumlah saham itu di market cukup ya liquid ya. Karena ada 14,8%. Jadi untuk bagger atau multi bagger cukup susah ya. Kecuali ada proyek khusus. Nah, kita ke pasar reguler. Ya. Nah, kalau di pasar reguler, ya, karena pasar reguler itu walaupun mungkin uangnya lebih kecil, tetapi harga pasar ditentukan oleh pasar reguler. Sedangkan pasar nego tidak bisa menentukan harga pasar. Walaupun bisa menimbulkan sentimen negatif maupun positif, tapi hanya berupa sentimen. Bisa mengarah ke sana, tetapi penentunya adalah di pasar reguler. Nah, di sini harganya istilahnya nggak terlalu jauh, 131, 135, 156 ya. Jadi relatif tidak terpaut jauh dibanding dengan KK tadi yang beli dengan harga 26 rata-rata rupiah. Ya. Nah, bandarnya Ajaib Sekuritas menguasai 13%, kemudian disusul CP 11%, PI 9%, XL 8%. PG ini sebagai underwriter, SH juga sebagai underwriter, jualan banyak 27%, 26%, KK 17%, ZT 16%. Dengan masing-masing harga ini. Ya, jadi ini tidak ada yang dominan. Ya. Kemudian buy dan sell 15,1%, free float 7%. Ya, ada selisih dikit ya, 14,8%. Ya, wajar lah ya, karena perbedaan antara pasar nego dan pasar Altrade. Kita lihat chartnya. Nah, ini distribusi ya. Di pasar reguler terjadi distribusi dan itu wajar. Biasanya IPO ya, misalnya PG ini jualan masif karena dia underwriter, SH juga underwriter, jualan terbanyak ya. Untuk mendistribusikan barang yang IPO ya, di market. Ya, jadi secara keseluruhan itu distribusi. Ini pemegang sahamnya, free float 77%, ini free float yang di hold, sedangkan free float yang dijual belikan di market itu 15%.
Nah, itu pasar reguler. Sedangkan pasar nego, nah ini ketahuan ya. Nah, ini malah Philip harganya 15 di sini. Nah, ini rata-rata ya, mungkin pasar nego ada Philip enggak? Ya pasar nego, pasar reguler. Philip enggak ada ya. Ya, ini pasar nego harganya ya sangat sangat volatil ya, fluktuatif ya. Di mana 15, 180, 21, 50. Nah, di mana di sini adalah anggaplah kita beranggapan ini berasumsi ya bahwa yang bertransaksi di pasar nego adalah pemegang saham lebih dari 5%. Ya. Atau katakanlah termasuk pemilik perusahaan mayoritas ya, yang lebih dari 5%. Salah satu pemilik mayoritas. Di mana 18,2, founder share lama jadi berkurang porsinya dari 59,7%, sedangkan saham publiknya 22,1%. Ya itu di pasar nego nggak terlalu kita tekankan, kita ingin tahu bahwa pergeseran founder share ini gimana. Yang lama berkurang karena munculnya KK yang kurang lebih 18% sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut. Nah, kalau dari buy dan sell, oh ya ini kelihatan banget ya. PI jualan 79%, KK jualan 82%. Oh maaf, beli 82%. Ini SH ya, buyback SH juga beli ya. Ya. Jadi kalau kita mungkin SH ini, SH itu juga sebagai underwriter ya. SH itu Arta Sekuritas Indonesia. Ya. Jadi bisa punya Philip kan 17%. Coba kita lihat. Oh, Philip malah 16% ya. Di sini pasar nego ya. Jadi dikurangi SH. Jadi KKF 15%. Ya, mungkin 15% tambah yang ini ya, yang Philip ya. Nah, pokoknya itulah ya. Kita nggak bisa presisi 100%. Jadi ada perubahan kepemilikan perusahaan secara persentase. Nah, itu ya. Itu gambaran umum selama 2,3 tahun. Yang memang kadang-kadang
tidak bisa mewakili kenaikan harga itu sendiri ya, karena dia jangkanya yang panjang ya, 2,3 tahun. Nah, kita ingin telusuri satu persatu. Jadi ranknya kita persempit ya, untuk lebih mengena analisanya. Nah, ini gambaran STRK dari sejak IPO ya. ARA, katakanlah ARA 4 kali ya, sebelum koreksi naik lagi, kemudian terjun bebas di angka 50 ya. Nah, angka 50 cukup lama ya, tiba-tiba melonjak seperti ini. Nah, ini keadaan STRK setahun ini ya. Kita pilih setahun, 1 year ya. Chartnya seperti yang kita lihat ini. Ya, kita kembali ke Banjarmologi. Kita ambil dari tanggal 10 bulan 10 2023 sampai sekarang. Oh, ini pasar nego ya ini. Enggak, kita udah nego udah ya. Nego udah, reguler udah. Nah, ini. Jadi kita persempit dari tanggal 29 April 2025 sampai tanggal 19 September 2025. Nah, di sini akum ya. Ciri-cirinya akum yaitu warna oranye yang sebelah buy itu lebih kecil warna oranye dari sebelah sell. Yang lainnya kebalik. Ya. Warna biru lebih besar dari warna biru di sebelah sell. Jadi akum ya. Akum di mana asing, nah ini Philip ya. Philip Sekuritas masuk di sini 20 karena harganya 20 karena apa? Ya, ranknya berbeda. Tadi ada yang 15, ada yang 20, ada yang 26 ya, karena tergantung tanggal atau rank tanggal yang ditentukan atau yang kita tentukan. Nah, ini akumulasi. Tapi sekali lagi ini trade ya. Karena munculnya ini KKF ya. KKF beli dari IPF. Kemudian nah ini tanggalnya. Oh iya, ini sebentar saya rapiin dikit ya. Atau kolom width. Halah, malah hancur.
Bentar ya, saya rapin dulu ya. Ya, tadi karena di pasar Altrade itu terlalu dominan KKF ya, karena memang dia beli kurang lebih 16% total saham dari STRK ini, maka saya coba buat yang untuk khusus pasar reguler, di mana pasar reguler ini juga menunjukkan akum, jadi antara pasar reguler dan pasar nego itu kompak, ya, di mana pasar reguler juga akum walaupun tidak sekentara di pasar Altrade, ya, tetapi di sini HD 24%, nampung, nah ini yang jualan 22%, SQ 13%, ini 15%. Ya. Nah, intinya juga ini retail 45% jualan. Nah, kalau retail ini kebalik, harus lebih sedikit yang beli daripada yang jual. Jadi antara pasar reguler, pasar nego kompak naik. Maka chartnya 29 bulan 4 ya. Chartnya 29 STRK. Ini 29. Nah ini 29 bulan 4 ya. Sejak ada volume inilah intinya ya. Itu memang terjadi akumulasi, maka harga naik. Jadi akumulasi sambil harga dinaikin ya. Ya, kemudian kita ke ini STRK juga ya. Nah, STRK sebentar. Oh iya. Udah cukup ya. Coba ini kita lihat tanggal. Nah, kita ini tidak mengabaikan asing dan domestik ya. Memang kurang presisi, tapi masalah waktu aja. Dan data nggak siap untuk yang terakhir ini. Jadi tanggal 22 Oktober 2025 sampai 24 Januari 2026 posisinya akum juga. Ini 59, ini 51 ya. Ini PI 18%, ini 14% ya. Sedangkan yang oranye kebalik. Yang sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Jadi akum, maka harga naik. Ini 22 ya. 22. Sebentar kita lihat datanya aja. Ini 22 Oktober ya. 22 Oktober. Ini Oktober. Ini dari sini. Ya. 22 Oktober sampai sekarang akum. Nah, ini hasilnya. Terus yang terakhir STRK yang terakhir, ini yang terpendek waktunya, ranknya, di mana akum juga lebih ketara ya. Jadi kalau waktunya lebih sempit, mungkin 1 hari, itu lebih ketara akum atau tidaknya. Di sini tidak juga mengabaikan asing dan lokal, kita anggap sama.
di mana ini terjadi akumulasi, di mana PD 35%, ikan paus, ya, intinya akum. Ingat, warna oranye di sebelah kiri lebih besar, lebih kecil daripada warna oranye di sebelah kanan. Di posisi jual, ini posisi beli. Saya kira cukup ya. Jadi di bulan 10, 11, 12, 1 itu memang terjadi akum. Jadi sepertinya bagus dari sini akum ya, memang, dan harga naik juga. Nah, terus ini ada volume yang ya meningkat dibanding volume sebelumnya. Ya, saya kira itu. Kita akhiri saham Bandarmologi STRK ya, yang ke-1. Salam sehat.